Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya itu tentang dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Apa itu manajemen? Manajemen didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian fungsi manajemen. Pertama ada perencanaan, ada kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Yang pertama perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan dan kemudian menetapkan berbagai bentuk rencana untuk pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, tanpa membedakan visi dan misi, setiap perusahaan pada umumnya memiliki beberapa kategori tujuan. Ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, dan terakhir ada tujuan jangka pendek. Lalu, setelah memutuskan tujuan, maka dibuat suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana dibagi dalam 3 level, yaitu level pertama rencana strategik, yang kedua rencana taktis, dan yang terakhir rencana operasional. Lalu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang mengacu pada kepemimpinan, membangun iklim kerja yang sehat dan dinamis, dan menyediakan kesempatan untuk munculnya motivasi kerja. Dan yang terakhir ada pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang esensial. Pengendalian mencegah adanya kegagalan dengan cara memonitor kinerja individual, departemen, divisi, dan kinerja keseluruhan demi kesuksesan organisasi. Kita lanjut ke level manajemen. Di level manajemen ada 3 level. Yang pertama, manajemen puncak, yang dimana manajemen puncak atau para manajer puncak bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja dan keefektifan perusahaan. Yang kedua ada manajemen tengah. Manajemen tengah bertanggung jawab terhadap pengimplementasian strategi, kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh manajer puncak, maupun mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh manajer bawah. Yang terakhir ada manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama terdiri para manajer operasional. Manajer tingkat ini menghabiskan mayoritas waktu mereka bersama karyawan mereka sekaligus mengawasi semua karyawan yang ada. Manajer ini juga dapat berpartisipasi dalam proses pengimplementasian strategi dengan melakukan penyelesaian rencana sesuai dengan situasi yang dihadapi. Lalu ada peranan manajemen. Peranan manajemen ada 3. Pertama, peran interpersonal. Dalam peran interpersonal mencakup 3 peranan, yaitu figurehead, leader, dan penghubung. Kedua, peran informasional mencakup 3 peranan. Pertama, monitor, penyebaran, juru bicara. Yang ketiga, peran pengambil keputusan mencakup 4 peranan: kewirausahaan, penyelesai masalah, pembagi sumber daya, dan negosiator. Kemudian keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen di dalam menjadi seorang manajer harus memiliki keterampilan tersebut. Yang pertama itu keterampilan teknis, yang kedua hubungan internasional, dan yang ketiga konseptual. Lalu proses pengambilan keputusan.
Yang pertama itu mendefinisikan masalah atau kesempatan, kemudian mendefinisikan faktor pembatas, kemudian menentukan alternatif potensial, kemudian menganalisis alternatif, dilanjutkan menyeleksi alternatif terbaik, implementasi solusi, dan terakhir menetapkan sistem kendali. Dan ini ada struktur organisasi, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut konsep-konsep organisasi. Yang pertama ada wewenang. Wewenang adalah hak yang dimiliki seorang karyawan pada posisi tertentu untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Ada 3 bentuk wewenang, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Yang kedua ada rentang kendali, merupakan jumlah bawahan yang berada di bawah kendali seorang manajer. Dan ketiga ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi dan manajemen yang memusatkan seluruh wewenang membuat keputusan pada sekelompok kecil manajer dalam struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan suatu filosofi organisasi dan manajemen yang mendelegasikan wewenang membuat keputusan kepada level di bawahnya dalam struktur organisasi. Lalu kita akan membahas kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu merupakan semangat, sikap, dan kemampuan seorang dalam menangani usaha, mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru, meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik atau memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada wirausahawan atau entrepreneurship. Wirausahawan dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi. Adapun karakteristik wirausahawan ada 9. Yang pertama, dorongan berprestasi. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, memperhatikan kualitas. Yang keempat, sangat bertanggung jawab. Yang kelima, berorientasi pada imbalan. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil yang baik. Yang ke-8, mampu mengorganisasikan orang atau masalah. Dan yang terakhir, yang ke-9, berorientasi pada uang. Lalu, kewirausahaan mempunyai resiko. Ada resiko utama, yaitu ada 4. Yang pertama, risiko kegagalan individu, risiko keuangan, risiko karir, risiko sosial dan keluarga. Penyebab kegagalan dari usaha kecil yang sering dihadapi oleh wirausahawan. Yang pertama, manajemen usaha yang tidak kompeten dan kurang berpengalaman. Kedua, kealpaan yang disebabkan oleh rendahnya komitmen manajemen terhadap waktu. Ketiga, sistem kontrol yang lemah. Dan yang terakhir, yang keempat, modal dan pendanaan yang tidak mencukupi. Adanya beberapa kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan berusaha memiliki sifat-sifat kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, mampu dan mau bekerja keras, menghargai proses daripada hasil. Kedua, kreativitas yang cemerlang. Ketiga, berani mengambil risiko. Keempat, berusaha mengurangi kelemahan yang ada tanpa merasa putus asa terhadap apa yang telah dimiliki. Ada beberapa faktor yang pada umumnya mengiringi langkah kesuksesan pada wirausahawan dalam menekuni bisnisnya, antara lain usaha keras, permintaan pasar terhadap produk atau jasa telah ada, kompetensi manajerial, dan keempat, yang terakhir itu kemujuran juga bisa menjadi salah satu faktor mengiringi langkah kesuksesan pada wirausahawan. Adapun yang saya presentasikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.